Man wajada sa'atan, siapa yang ada lapang, maksudnya lapang rezeki. Falam yudhahi, tapi tak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang tidak daftar kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat Idul Fitri. Jadi nanti yang sholat 6 orang tadi itu, 6 sapi, bukan 6 ekor sapi, 6 orang baru yang nyetor sapi, yang kambing 1 orang itu nanti yang sembahyang. Yang lain tuh jangankan sholat, dekat-dekat pun tak boleh. La yaqrabanna, jangan dekat-dekat. Berdasarkan hadis ini, maka kurban itu hukumnya wajib. Karena menurut kaidah, kalau dalam satu ayat atau dalam satu hadis mengandung ancaman, tahdid, wa'id, ancaman, maka maknanya lil wujub, berarti wajib. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib karena ada ancaman. Mana ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kan. Apa maksud lapang? Siapa yang punya kelapangan? Apa maksud lapang? Maksud lapang di situ tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari itu ada nafkah untuk dirinya, waman ya'ulu, dan orang yang dia kasih nafkah, anaknya, bininya, cukup untuk 4 hari dan cukup untuk 1 kambing, maka dia sudah dianggap mampu. 1 hari makan pagi, makan siang, makan malam menurut standar Basnas 60.000. 60.000 istri, 60.000 anak, 60.000 bapak, anak kebetulan 2, 60, 60, 60, 60, 240 kali 4. Anggaplah 1 juta, ada makan apa sedikit permen 1 juta. Harga kambing 2,7. Jadi orang yang punya duit 5 juta itu sudah dianggap mampu. Kenapa? Karena cukup untuk dia dan orang dia nafkahi 4 hari dan bisa beli kambing. Jadi yang punya 5 juta berkorban. Man wajada sa'atan, siapa yang mampu. Standar mampunya mana? Standar mampu di situ adalah dari mana Ustaz dapat ini? Dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Muhammad Zuhair. Cukup untuk 4 hari untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi, dan cukup untuk beli kambing 1. Itu sudah dianggap mampu. Maka kalau dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Mubalaghah itu artinya kalimatnya hiperbola, melampau. Nabi juga mengatakan jangan sholat sama kami, enggak. Jangankan sholat, dekat-dekat pun tidak boleh. Nah, jadi nanti muwahhidul ummah ini lain dari yang 7 orang tadi. Jangan dekat-dekat. Asal dekat, lebih jauh. Dalam buku 33 tanya jawab kurban disebutkan bahwa menurut mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal kalau orang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat. Tapi kalau dia meninggalkan wasiat, nanti kalau kau ada rezeki kau berkurban untuk aku ya, tadi ya, itu boleh. Tapi kalau tak ada meninggal wasiat, tapi menurut mazhab Hambali boleh. Mazhab Hambali mau ada wasiat tak ada wasiat buat.
Saya tiap tahun berkurban untuk emak saya dengan ayah saya. Dan dalam masyarakat kita masih banyak yang berkurban untuk almarhum, padahal kita bermazhab Syafi'i. Kemarin waktu bayar zakat fitrah pakai duit, kenapa tak ingat kau bermazhab Syafi'i? Sholat Jumat di sini, ada sholat Jumat di sini, ada sholat Jumat di sini. Itu masjid Baitur Rahman ada juga sholat Jumat. Itu masjid. Mestinya satu rimbo panjang ini, kalau menurut mazhab Syafi'i, sholatnya satu. Tidak boleh ta'addud al-Jum'ah. Berarti mazhab apa? Mazhab Hanafi. Sini Jumat, situ Jumat, situ Jumat, situ Jumat. Hanafi. Siapa bilang kita mazhab Syafi'i 100%? Mana ada kita mazhab Syafi'i 100%? Kita ini sebetulnya campur-campur mazhab, cuma tak tahu. Talfik itu namanya. Yang tak boleh talfik itu mencampur dalam satu qadiyah, satu ibadah itu dicampur, itu tak boleh. Cara wudhunya mazhab Syafi'i, rambut sedikit, cara wudhunya. Habis itu ambil air telinga. Pas membatalkannya, pindah dia ke Maliki. Pergi undangan, pegangnya tangan mempelai itu kena sedikit. Habis itu sholatnya di hotel. Wah, tanya kau tak wudhu lagi? Tak batal menurut Maliki. Tak bisa, karena wudhu kau tadi kan Syafi'i, membatalkannya kok pindah ke Maliki. Itu tak boleh. Itu talfik yang tak boleh. Adapun talfik dalam beda ibadah, dalam masalah sholat Jumat Hanafi itu, dalam masalah bayar zakat fitrah pakai duit Hanafi, itu talfik yang boleh. Bagus pertanyaan. Yang ngaji juga disebutkan 7 orang berkurban 1 kambing. Berkurban 7 kambing lebih baik dari 7 orang 1 sapi. Tadi malam kajian halaqah digital Perti, kita membaca kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini dijelaskan isinya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Menurut mazhab Syafi'i, lebih afdal 7 kambing daripada 1 sapi. Kenapa? Karena darah yang tumpah lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau mendapat ulama gitu, jangan 1 aja. Menurut pendapat pertama, lebih afdal berkurban kambing. Kenapa? Karena Nabi kurbannya kambing. Bahkan Nabi SAW bikabsyaini, Nabi berkurban dengan 2 ekor kabs. Berarti lebih afdal karena Nabi tiap tahun kambing. Tapi dalam hadis tentang sholat Jumat, siapa yang datang pada waktu pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, siapa yang datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing. Kambing nomor berapa? Nomor 3. Nomor 1 mana? Unta. Berarti unta lebih afdal. Pendapat yang ketiga, tidak ditengok apakah kambing, apakah unta, atau mana yang paling banyak dagingnya, itu lebih afdal. Karena masalah kurban ini yang ditengok dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing, kambing-kambing kurus. Berkurban 1 ekor sapi, sapi limosin 1 miliar, lebih afdal sapi karena lebih banyak dagingnya. Berkurban 7 ekor kambing, tapi kambing-kambing jumbo yang 200 kilo. Berkurban 1 ekor sapi, sapi kurus sudah mau mati. Afdal kambing karena dagingnya lebih banyak.
Tapi dari panitia kurban banyak yang lebih mengusahakan kurban sapi. Bagaimana seharusnya Pak Ustadz? Mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang bagus, karena lebih banyak masyarakat bisa menikmatinya. Mana yang banyak? Ini ada sapi murah nih Pak Ustadz, banyak dagingnya, bagus. Bagaimana jika panitia menjual kulit hewan kurban? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Dalil ini, hadis ini dijadikan dalil ulama, tak boleh menjual kulit hewan kurban. Akhirnya panitia menggunting kulit itu kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dan semua membuang karena tak pandai mengolah. Busuk kampung bau kulit. Jadi macam mana solusinya? Dijual kulit itu, tapi hasil penjualannya, duitnya tidak lagi diambil manfaat, dibagikan kepada fakir miskin. Berapa harga satu lembar kulit? 100.000. Berapa dapat kulit? 10. Jual 1 juta, bagikan. Jangan lagi diambil manfaat dari kulit itu. Karena yang tak boleh itu, makna menjual itu mengambil manfaat lagi. Karena tadi waktu menyembelih sudah disebut Allahumma hadza minka wa ilaika. Ini dari engkau dan untuk engkau. Masa kita bilang ini untuk engkau Ustaz, tapi kau ambil sedikit. Makanya tak boleh menjadikan kepalanya, kulitnya, ekornya, tulangnya sebagai upah untuk pemotong, tak boleh. Sebagai tukang kulit, tak boleh. Kalau mau selamat, buat budget. Untuk satu sapi ini, budget operasionalnya 1 juta. Tukang potong 100.000, tukang bagi satu sapi penanggung jawab 7, berarti 700. Tukang potong 1, 800. Biaya operasional, kopi, teh, jaga malam 200 satu sapi. Jadi kalau harga satu sapi 15 juta, jadi 16. Waktu akadnya itu saya bayarkan untuk hewan kurban dan operasional tunai, supaya tak ada lagi orang mencuri-curi. Nah, semua panitia waktu rapat kasih tahu, kalian panitia satu sapi budgetnya 1 juta, kalian ber-7 juta. Kalian ber-7 ya, sanggup berapa sapi? Semua ini kami sanggup. Tapi jangan lagi ambil kepala, ambil ekor, ambil kaki, ini banyak. Tolong jaga amanah jamaah. Ini untuk, bukan hanya untuk masjidnya ya, kalau masjid ini satu pun belum. Ini untuk yang masjid-masjid lain yang banyak. Jangan nanti mau kerja, katanya dia mau jadi relawan. Kami ini relawan, tapi habis daging itu mereka ambil. Bungkus-bungkus dibawa pulang, makan haram. Untuk menjaga ini paling bagus, win-win solution. Tanya, kita tahun ini kita perbaiki, satu sapi budgetnya 1 juta, jangan lagi ambil, tetap semuanya dapat satu plastik sebagai anggota masyarakat. Kalian dibayar 100.000, kalau mau ikut, tak mau tak usah. Kalau gitu enggak lah, tahun lalu dapat 300 kilo kita kan.